KLPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, kita akan masuk ke pemaparan selanjutnya. Untuk hari ini ada dari pemerintah Kota Mojokerto. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan video berikut. Selamat datang di Kota Mojokerto. Mojokerto merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di barat daya Kota Surabaya. Nama Mojokerto berasal dari dua kata, yaitu Mojo merupakan nama pohon maja dan Kerto yang berasal dari kata Kertara Harja yang artinya tentram. Mojokerto merupakan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit, kerajaan besar di Nusantara yang berdiri antara abad ke-13 hingga abad 15. Mojokerto diresmikan sebagai kota lewat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 324 tahun 1918, tanggal 20 Juni. Kemudian pada masa revolusi 1945 hingga 1950, pemerintah Kota Mojokerto menjadi bagian dari Kabupaten Mojokerto yang diperintah oleh Wakil Wali Kota. Sampai akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Mojokerto berubah menjadi Pemerintah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto terus berkembang dan diiringi dengan harapan dari 140.473 penduduk yang memadati Kota Mojokerto. Dengan luas wilayah 20,21 km persegi, Kota Mojokerto terdiri dari 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Keberadaan Kota Mojokerto dikelilingi 7 aliran sungai, yaitu Sungai Brantas, Sungai Brangkal, Sungai Sadar, Sungai Cempora, Sungai Ngerayung, Sungai Watu Dakon, dan Sungai Ngoto. Pada tahun 2018, sejarah baru Kota Mojokerto dimulai. Untuk pertama kalinya, Kota Mojokerto dipimpin seorang perempuan, yaitu Ika Puspitasari Sarjana Ekonomi atau yang akrab dipanggil dengan Ning Ita. Di tangan dingin Ning Ita, Kota Mojokerto mendapat capaian indikator yang membanggakan. Capaian indikator yang sudah baik tersebut terus berupaya ditingkatkan oleh pemerintah Kota Mojokerto melalui beragam inovasi yang membawa manfaat. Dari tahun ke tahun, inovasi-inovasi yang lahir dari Kota Mojokerto mendapat beragam apresiasi. Di tahun 2022, Kota Mojokerto menduduki peringkat ke-7 se-Indonesia sebagai kota yang sangat inovatif dengan skor indeks 62,30. Capaian tersebut mengantarkan Kota Mojokerto 2 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan inovatif Government Award pada tahun 2020 dan 2021. Hingga saat ini, total inovasi Kota Mojokerto sebanyak 79 inovasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto juga mengalami kenaikan. Setelah sebelumnya pada masa pandemi turun menjadi minus 3,69. Pada tahun 2021, seketika naik sebesar 3,65. Hal ini tidak lepas dari program-program pemerintah yang meningkatkan pemberdayaan masyarakat, seperti program inkubasi wirausaha yang sudah mencetak lebih dari 1.000 wirausaha baru di Kota Mojokerto. Dari program ini pula, Kota Mojokerto meraih beragam prestasi. Tidak hanya pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur juga terus dikembangkan pemerintah Kota Mojokerto. Sebagai kota yang menghargai sejarah, arsitektur bangunan-bangunan di Kota Mojokerto memasukkan unsur Mojopahitan, mulai dari perkantoran hingga fasilitas umum. Berbicara mengenai sejarah, tidak hanya kental sebagai bumi Mojopahit, namun Kota Mojokerto juga memiliki jejak peninggalan sang proklamator. Insinyur Soekarno pernah tinggal di Kota Mojokerto selama 9 tahun, bersekolah di SDN Purwotengah II dan SMP Negeri 2.
Soekarno kecil tinggal di rumah yang berada di Jalan Gajah Mada. Keberagaman juga tergambar di kota ini. Beragam etnis yang hidup berdampingan. Ketenangan yang terbangun merupakan bukti tingginya toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Hingga Kota Mojokerto mendapat penghargaan Harmony Award 2020 dari Kementerian Agama. Bahkan di Kota Mojokerto terdapat kelenteng tertua yang masuk dalam cagar budaya. Pariwisata di Kota Mojokerto terus dikembangkan. Menyadari tidak adanya sumber daya alam, pemerintah Kota Mojokerto menciptakan wisata sebagai langkah menarik wisatawan, seperti wisata sejarah, wisata keluarga, wisata bahari, dan wisata belanja. Tidak ada sebuah usaha yang sia-sia. Kerja keras dalam mengembangkan Kota Mojokerto sebagai kota yang berpotensi mengantarkan Kota Mojokerto meraih penghargaan mulai dari skala regional hingga nasional. Kota Mojokerto akan terus berupaya mewujudkan kota yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur, sejahtera, dan bermartabat. Kota Mojokerto bangkit, pesat, hebat. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kota Mojokerto, Bapak Dr. Andes Muhammad Imron, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Mojokerto. Baik, izin. Selamat pagi, Bapak. Dan Mas. Sudah terdengar suaranya, Bapak? Mohon izin. Sudah terdengar. Baik, apa kabar Bapak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, mohon izin. Kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Bapak Umum kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan Kota Mojokerto, bahwa pemerintah Kota Mojokerto ini mempunyai luas wilayah sangat kecil sekali, mungkin di urutan ketiga dari kecil seluruh Indonesia, itu seluas 20,2 jadi Izin Bapak, suaranya agak kurang jelas. Mungkin jaringannya kurang baik ya Pak? Mohon izin Bapak. Cek 1, 2, 3. Baik, sudah jelas Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi luas wilayah Hulu, Masih putus-putus Bapak? tiga sudah. Mohon izin Bapak, masih putus-putus. Mungkin dari perangkat Bapak. Halo, Halo, iya. sudah terdengar jelas, Mbak? Sudah terdengar jelas Bapak, terima kasih. Baik, visi Kota Mojokerto yaitu terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Sedangkan misi dari Kota Mojokerto ada 7 misi yang harus kita wujudkan di dalam periode wali kota ini, sehingga akan mewujudkan yang pertama, visi yang pertama, mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang kedua,
mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM. Kemudian yang ketiga, mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat. Yang keempat, mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan, dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah. Yang kelima, mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak, mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila. Kemudian yang keenam, yaitu mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan. Misi yang ketujuh, yaitu mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan gambaran umum ASN yang ada di pemerintah Kota Mojokerto dapat kami sampaikan seperti ini. Jadi total jumlah ASN yaitu PNS dan P3K itu 2.615 orang. Yang terdiri dari PNS itu 2.522 dan P3K sejumlah 93 orang. Sedangkan untuk rencana penempatan teman-teman dari lulusan PKN STAN, itu yang pertama kami rencanakan ada 15 UPD yang akan kita menjadi sasaran untuk penempatan dari PKN STAN. Karena apa? Kita juga menginginkan adanya progres positif terkait dengan adanya lulusan PKN STAN pada instansi yang bersangkutan. Yang pertama, Dinas Pendidikan. Yang kedua, yaitu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian yang ketiga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian yang keempat, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Yang kelima, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Yang keenam, Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang ketujuh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian yang kedelapan, Dinas Komunikasi dan Informatika. Yang kesembilan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang ke-10, kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian yang ke-11, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian yang ke-12, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. Yang ke-13, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Kemudian yang ke-14, Inspektorat. Yang ke-15, BKPSDM. Itu beberapa rencana penempatan teman-teman dari PKN STAN yang sudah kita rencanakan seperti itu. Sedangkan kami ingin menggambarkan profil di masing-masing perangkat daerah yang akan menjadi tujuan penempatan lulusan PKN STAN tahun 2022. Yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jumlah total pegawainya itu sejumlah 878 yang terdiri dari PNS struktural itu 13 orang, kemudian PNS fungsional 793 orang, kemudian PNS pelaksana 72 orang. Jabatan yang akan dijabat lulusan PKN STAN yaitu penyusunan rencana kegiatan anggaran, kemudian pengelolaan keuangan, pengelolaan data keuangan. Ini yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua, yaitu Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan
pemerintahan di bidang kesehatan. Jumlah total pegawai ada 354 orang, yang terdiri dari PNS struktural itu ada 10 orang, kemudian PNS fungsional ada 222 orang, sedangkan PNS pelaksana ada 122 orang. Jabatan yang akan dijabat oleh lulusan PKN STAN pada Dinas Kesehatan ini itu yaitu pengolah data pengelolaan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini merupakan salah satu perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial. Jumlah total pegawai yang ada di Dinas Sosial ini itu adalah 28 orang, yang terdiri dari PNS struktural 7 orang, kemudian PNS fungsional 9 orang, kemudian PNS pelaksana ada 12 orang. Jabatan yang akan dijabat oleh lulusan PKN STAN adalah pengolah data keuangan dan pengelola keuangan. Selanjutnya yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pada dinas ini merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian. Jumlah pegawai yang ada di sana itu ada 37 orang, yang terdiri atas 7 PNS struktural ada 7 orang, kemudian PNS fungsional ada 18 orang, kemudian ada PNS pelaksana ada 12 orang. Kemudian jabatan yang akan dijabat lulusan PKN STAN pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu pengolah data pengelolaan keuangan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Ini merupakan salah satu perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Total jumlah pegawai yang ada di sana ada 39 orang. Dari PNS struktural ada 8 orang, kemudian PNS fungsional ada 19 orang, kemudian PNS pelaksana ada 22 orang. Jabatan yang akan dijabat lulusan PKN STAN yaitu pengolah data pengelolaan keuangan. Next, pada perangkat yang selanjutnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Merupakan satu perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Jumlah total pegawai yang ada di sana ada 74 orang pegawai, PNS struktural ada 7 orang, PNS fungsional ada 9 orang, dan PNS pelaksana ada 58 orang. Jabatan yang akan dijabat oleh lulusan PKN STAN yaitu pengelola keuangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kebetulan tempat tugas dari Dinas Kependudukan ini berada di Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Mojokerto. Dan jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan ini ada 16 orang pegawai yang terdiri dari PNS struktural 5 orang, PNS fungsional 4 orang, dan PNS pelaksananya ada 7 orang. Jabatan yang akan dijabat lulusan PKN STAN adalah pengelola keuangan. Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika. Merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Ini juga sama, bahwa
lokasi tempat tugas yang bersangkutan dari Dinas Komunikasi dan Informatika ini juga berlokasi di Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Mojokerto, yang bersamaan dengan juga Dinas Kependudukan dan DPM PTSP. Jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi ada 32 orang, kemudian PNS strukturnya ada 4 orang, kemudian PNS fungsional ada 18 orang, dan PNS pelaksananya ada 10 orang. Jabatan yang akan dijabat lulusan STAN, yaitu pengelola data pengelolaan keuangan. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Ini merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan. Total jumlah pegawai yang ada di sana ada 61 pegawai, PNS struktural sebanyak 9 orang, PNS fungsional ada 11 orang, dan PNS pelaksana ada 41 orang. Jabatan yang akan dijabat oleh lulusan PKN STAN yaitu pengelola keuangan. Next. Yang selanjutnya yaitu Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini merupakan Badan Layanan Umum Daerah Kota Mojokerto yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan. Kebetulan rumah sakit yang ada di Kota Mojokerto ini sudah memiliki tipe B. Jadi bukan tipe C lagi, tapi sudah masuk ke kategori tipe B. Dan jumlah pegawai yang ada di sana itu sebanyak 443 orang yang terdiri dari pejabat PNS struktural itu sebanyak 7 orang, kemudian PNS fungsional 357 orang, dan PNS pelaksana ada 79 orang. Jabatan yang akan dijabat lulusan PKN STAN itu pengelola akuntansi, kemudian verifikator keuangan. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Mojokerto. Jumlah pegawai yang ada di sana ada 52 orang, PNS strukturnya ada 10 orang, kemudian fungsional ada 8 orang, dan pelaksananya ada 34 orang. Jabatan yang akan dijabat oleh lulusan PKN STAN itu yaitu pengelola keuangan. Kemudian Inspektorat Kota Mojokerto. Ini merupakan perangkat daerah yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Jumlah pegawai yang ada di sana ada 26 orang, PNS strukturnya 5 orang, kemudian PNS fungsionalnya ada 15 orang, PNS pelaksananya ada 6 orang. Jabatan yang akan dijabat lulusan PKN STAN di sana adalah auditor terampil. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan. Merupakan perangkat daerah yang berfungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Jumlah pegawai yang ada di sana ada 40 orang, yang terdiri dari PNS struktural 8 orang, kemudian PNS fungsional 27 orang, kemudian PNS pelaksana ada 5 orang. Jabatan yang akan dijabat lulusan PKN STAN itu adalah pengelola data pengelolaan keuangan. Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Ini merupakan perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Total jumlah pegawai yang ada di sana ada 44 orang yang terdiri dari PNS struktural 18 orang, kemudian PNS fungsional ada 6 orang,
PNS pelaksana ada 20 orang. Jabatan yang akan dijabat oleh lulusan PKN STAN yang ada di sana yaitu 1. Pengelola data pengelolaan keuangan, 2. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Yang ketiga, pengelola data penganggaran. Yang keempat, verifikator keuangan. Yang kelima, pengolah data laporan keuangan. Keenam, verifikator Halo. pajak. Ini punya Kiki, punya apa? Punya Kiki ke atas. Kasihkan Irdi, Mas. Ngerti ya? Heeh. Pengelola PBB Iya, P2 Mas, dan sama-sama, Mas. Mas nanti PBHTB. tak bawanya ke atas aja. Pengelola pemegang izin penyewa tanah dan inventarisasi aset daerah, pengolah data kebijakan klasifikasi barang. Selanjutnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini merupakan perangkat daerah yang kebetulan kami pimpin, yaitu berfungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur. Jumlah pegawai yang ada di BKPSDM ada 26 orang yang terdiri dari PNS struktural 6 orang, PNS fungsional 8 orang, dan PNS pelaksana ada 12 orang. Jabatan yang akan dijabat oleh lulusan PKN STAN adalah pengolah data pengelolaan keuangan. Next. Kemudian untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal, ini ada 2 hal yang perlu kami sampaikan, ada tugas belajar dan juga tugas belajar mandiri. Jadi pemerintah kota berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas PNS melalui pengembangan kompetensi ini. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa di samping melaksanakan tugas yang ada di sana, juga bisa melaksanakan tugas belajar atau tugas belajar mandiri terkait dengan pengembangan kompetensinya. Next. Kemudian untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan non formal bisa dilakukan diklat struktural, teknis, dan fungsional. Kemudian juga bisa dilakukan coaching, kemudian bisa dilakukan juga secara dengan mentoring, dan juga bisa dilakukan melalui workshop-workshop yang ada di pemerintah Kota Mojokerto dalam pengembangan kompetensi. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan tidak lupa juga pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan selamat kepada para PKN STAN yang telah diwisuda pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Terima kasih. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang sangat informatif. Mohon izin Bapak, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apakah suara kami sudah terdengar Bapak? Mohon izin, sepertinya terputus ya. Mohon izin, sepertinya terputus nih, Deren. Iya. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang mau penempatan di Jawa Timur, nah bisa banget langsung ke pemerintah Kota Mojokerto. Betul sekali. Jadi salah satu penempatan yang teman-teman inginkan nantinya bisa ke pemerintah Kota Mojokerto, karena ini juga tempat yang sangat strategis untuk teman-teman semua dalam berkembang dan berkarir tentunya. Betul sekali, udah dekat sama Kota Surabaya. Mungkin teman-teman yang home base-nya di Jawa Timur mungkin udah tinggal ke Pemkot Mojokerto, dan formasinya lumayan banyak ya. Betul, lumayan ya. banyak, iya. Lumayan banyak. Terus nanti mungkin kita bisa gali-gali informasi terkait tugas belajar atau izin belajar. Mungkin lebih mudah karena di sana kan dekat dengan universitas ternama mungkin ya. Betul sekali, Kak. Nah, betul sekali. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin bukan dari Jawa Timur,
mungkin mau coba hidup di Jawa Timur, nah bisa banget. Itu juga bisa banget. Bisa banget langsung Mm-mm. ke daftar ke pemerintah Kota Mojokerto. Selain itu juga mungkin tadi kayak formasinya banyak, kantornya juga enak, terus mungkin kalau yang di home base juga bisa tinggal bareng di home base dengan orang tua. Wah, itu surga sekali untuk sebuah pekerjaan ya. Iya betul sekali. Dan juga tadi banyak terbuka dinas-dinas, nggak Iya. hanya terpaku hanya 1-2 aja, tapi hingga 15. Betul sekali. Betul. Jadi teman-teman bisa memilih nih antara banyakkah dinas tersebut disesuaikan dengan jurusan dari teman-teman Benar lulusan PKN sekali. STAN. Oke, mohon izin Bapak, apakah sudah tersambung kembali? Selamat pagi, Bapak. Halo. Oke, Sudah. Oke, baik, sudah Bapak. tersambung Oke, kembali. oke. Terputus ya Bapak tadi. Iya, sempat terputus. Siap, mohon izin Terima Bapak. kasih. Baik Bapak, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan lulusan PKN STAN untuk mengajukan pertanyaan via Zoom meeting. Silakan untuk rekan-rekan PKN STAN dapat mengajukan melalui fitur raise hand. Baik, izin Bapak sambil menunggu, kami akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Silakan dibacakan ya, Ren. Baik, Bapak mohon izin untuk pertanyaan pertama. Apakah Pemkot Mojokerto telah bekerja sama dengan universitas dalam penyediaan beasiswa bagi pegawai? Silakan Bapak bisa langsung dijawab. Jadi untuk pemerintah kota memang pada saat sekarang masih belum kita melakukan kerjasama, cuman kita banyak juga mengirim teman-teman yang sudah mengikuti tes, kemudian lolos dan mendapatkan izin dari pimpinan, itu akan tetap bisa melaksanakan tugas belajar sesuai dengan permintaan yang ada di pemerintah pusat. Seperti yang kemarin juga kita kirimkan dari teman-teman dari perencana, yaitu di fungsional yang bersangkutan mengikuti diklat yang ada di sana. Juga ada yang S2 yang ambil di Unbra, di UGM, di perguruan tinggi yang lain yang ada di Kota Mojokerto. Bahkan juga ada yang ke Australia beberapa waktu yang lalu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Bapak. Baik, mohon izin Bapak, ternyata sudah ada rekan-rekan dari PKN STAN yang akan mengajukan pertanyaan secara langsung. Silakan kepada rekan kita MH, silakan. Bisa menyalakan kamera dan mengaktifkan mic. Bisa langsung aja, Pak. Silakan. Ini tadi kan belum disampaikan ya. Kuota per prodinya berapa ya, Pak? Kayak pajak butuh berapa, terus penilai butuh berapa gitu. Apa sudah disampaikan ya tadi? Kuota per prodi, Pak, untuk tiap formasi tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk prodi yang ada di tempat kami. Kami langsung jawab ini Pak ya. Silakan. Jadi di Bapak. tempat kami ada D3 akuntansi. Kemudian ada juga lagi yang untuk pengelola keuangan yang ada di DKP BPKPD maupun juga yang ada di Satpol PP itu D3 akuntansi. Kemudian yang ada di BPKPD juga ini D3 akuntansi dan atau D3 kebendaraan negara. Kemudian juga ada D3 pajak. Kemudian ada D3 PBB atau penilai pajak. Kemudian juga ada D3 pajak. Ada D3 akuntansi.
Kemudian ada D3 manajemen aset, ini ada 2. Kemudian ini lagi ada D3 akuntansi yang ada di BKPSDM, nantinya penempatannya itu juga ada 1. Mungkin seperti itu dari beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan prodinya, karena khusus yang D3 akuntansi, D3 perbendaharaan maupun D3 aset ini memang kebutuhannya ada 6 orang yang akan penempatan di inspektorat. Demikian Mas yang perlu kami sampaikan. Pak, atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari rekan PKN STAN kami. Silakan. Baik Bapak, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata ataupun closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Mas Moderator dan Mbaknya bahwa kami sangat berkeinginan sekali dan mengharapkan sekali, dan kami undang teman-teman dari PKN STAN untuk bergabung di pemerintah Kota Mojokerto, karena ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan bahwa kita adalah termasuk daerah yang cukup inovatif untuk kota kecil yang ada di Kota Mojokerto. Kemudian juga kami sampaikan sekali lagi, kami sampaikan selamat kepada teman-teman PKN STAN yang sudah diwisuda pada tanggal 3 Oktober yang lalu. Kami sangat berharap bahwa kebetulan memang kami sangat dekat dengan kota Surabaya, hanya 30 menit perjalanan, itu sudah nyampe di Kota Mojokerto, sehingga akses untuk ke kota provinsi ini sangat dekat sekali. Ini segalanya akan memungkinkan untuk membangun satu sinergi antara PKN STAN, lulusan PKN STAN dengan pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka peningkatan kinerja yang ada di Kota Mojokerto. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Demikian Mas. Baik, terima kasih Bapak atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan teman-teman untuk minat para lulusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Imron. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Baik, untuk sesi sekarang kami cukupkan. Setelahnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya yang tidak kalah menarik nih, yaitu ada dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Setelah break berikut ya.